Shalom Bapak Ibu, pemirsa Lentera Malam dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali lagi bersama dengan kami di program Lentera Malam dari Jemaat Tuhan di Jemaat Rantepao di tempat ini. Bersyukur sekali Bapak Ibu saudara bahwa malam hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama hadir kembali melalui program Lentera Malam untuk bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan nanti disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta David Tiranda. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Luar biasa, kita terus dikuatkan Tuhan, disehatkan Tuhan. Pak Pendeta pun juga demikian, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati berkat Tuhan melalui kesehatan dan sukacita, sehingga boleh bersama-sama hadir pada malam hari ini untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan juga terlebih khusus menyampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara, dan malam hari ini telah ada bersama dengan kita anak-anak sekolah minggu yang luar biasa, yang Tuhan berikan talenta, yang Tuhan berikan keberanian kepada mereka untuk bersama-sama memuji Tuhan. Luar biasa anak-anak Tuhan ini. Yang pertama ada anak kekasih My Winner Vianney Kiding sebagai penyanyi kita pada malam hari ini, dan juga sebagai pengiring atau gitaris kita pada malam hari ini, yakni Mauren Laura Linggi. Selamat malam. Luar biasa. Dan nanti Bapak Ibu Saudara masih ada anak-anak kita yang akan mengantar kita dalam pujian dan juga dalam musik, yakni Diona Audrey Poli sebagai vokalis, dan juga Melvin Marvelus sebagai piano, dan juga Alexandra Manda Talebong dan Pasya yang akan menaikkan puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Semua adalah anak-anak sekolah minggu yang Tuhan berikan talenta luar biasa, dan bersama-sama akan mengantar kita untuk menyanyi bersama, memuji Tuhan pada malam hari ini. Dan tema kita malam hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta adalah karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Kita akan melihat bagaimana kuasa Allah, bagaimana pekerjaan Allah harus dinyatakan bagi orang yang betul-betul percaya dan berharap kepadanya. Dan tak lupa juga kami mengingatkan Bapak Ibu sekalian, jika ada Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan secara khusus pada malam hari ini, bisa mengirimkan pokok doanya di live chat, bisa diketik di live chat di YouTube, dan juga bisa mengirimkan di hotline Solideo Rantepao Channel di 0822 1019 13. Mari bersama kita siapkan hati kita, mari kita arahkan hidup kita untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Satu pujian yang akan mengantar kita untuk perenungan firman Tuhan, doa mengubah segala sesuatu. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman
berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Di tanganmu, kau mau. Tak ada yang mustahil matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Ya, doa mengubah segala sesuatu. Ya, satu persembahan pujian yang luar biasa dari anak-anak kita yang akan mengantar kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan malam hari ini. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada malam hari ini. Waktu yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita bersama di dalam kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini, yang saya persiapkan dari kitab Injil Yohanes pasal 9. Kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Setelah bersama kita mempersiapkan firman Tuhan ini, mari kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah Bapa kami di surga. Kami mengucap syukur untuk segala tuntunan kasih-Mu yang Engkau terus nyatakan bagi kami dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, dalam suka duka kehidupan silih berganti kami alami. Terima kasih ya Tuhan, jikalau sepanjang hari ini sungguh kami boleh merasakan dan menikmati betapa kasih-Mu yang mengantar kami dalam segala aktivitas kami. Hingga malam hari ini Tuhan memberikan waktu bersama melalui ibadah secara virtual, melalui program Lentang Malam dari Gedung Gereja Toraja Jembatan Tepau. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang indah yang Engkau kembali boleh anugerahkan bagi kami melalui program Lentera Malam ini. Dan saatnya Tuhan
Kami mau belajar tentang firman-Mu yang telah tersedia di hadapan kami untuk kami baca, kami merenungkan bersama. Berkati kami ya Tuhan, berikan kekuatan hikmat bagi kami. Secara sebagai hamba-Mu yang Engkau pakai malam hari ini, bila kiranya firman-Mu dapat disampaikan dengan baik, sehingga firman ini ya Tuhan senantiasa boleh menjadi pegangan hidup dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Ya Bapa di surga, ini kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang 7. Orang yang buta sejak lahirnya. Pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Itulah firman Tuhan yang kita boleh baca, kita boleh dengarkan bersama, dan akan menjadi renungan kita malam hari ini dalam satu tema dari ayat bacaan kita tadi. Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia." Saya memberikan kalimat pendek untuk menjadi nas perenungan kita. Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentu sering dalam kehidupan kita bersama, ketika ada sesuatu yang terjadi, selalu kita bertanya, mengapa? Apa sebabnya? Entah itu sebuah peristiwa yang terjadi, bencana atau hal yang lain, atau ada masalah-masalah yang terjadi, ada kerusuhan, ada peperangan. Selalu kita bertanya mengapa? Apa penyebabnya? Siapa yang menyebabkan? Atau mungkin juga ketika dalam sebuah kondisi yang sakit yang mungkin berat kita alami, sakit yang mungkin sedang parah, lalu kita bertanya, mengapa bisa seperti itu? Mengapa Tuhan mengizinkan, mengapa Tuhan membiarkan, atau apa yang menyebabkan sehingga seperti itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada seorang yang bernama John. Dia merenungkan, dia bergumul dengan penyakit yang begitu berat yang sedang dialami. Ketika dokter sehabis memeriksa dia, lalu kemudian ada beberapa dokter ahli, dokter yang spesialis yang sempat memeriksa dia, lalu kemudian dokter itu keluar dari kamarnya. Mereka sedang bercakap-cakap, mengambil sebuah kesimpulan dari penyakit yang dialami oleh seorang John ini. Kemudian John ini
dia mendengar secara sekilas dan sekalipun kurang jelas dia mendengarkan isi percakapan dari para dokter itu, tetapi ada sebuah percakapan yang begitu serius dari para dokter. Lalu kemudian dokter itu mau berjumpa dengan seorang John ini. Dan ketika John ini mengamati seperti apa dan bagaimana muka dari para dokter, dia melihat sesuatu ada yang serius. Dia memperhatikan raut wajah dari para dokter ini, ya ada yang serius yang mungkin dokter agak berat untuk menyampaikan. Ya tentu sehubungan dengan penyakit yang sedang dialami. Sehingga John ini kemudian dia mengambil sebuah kesimpulan di dalam hatinya bahwa dia harus siap dan dia harus bisa untuk menerima apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Penyakit yang sedang dialaminya, penyakit yang begitu serius, tanpa harus dokter mengatakan kepadanya penyakit apa yang sedang dia derita, apa penyebabnya dan bagaimana kemudian dia bisa mengalami sakit yang begitu serius. Dia mencoba untuk belajar bahwa apapun yang sedang dialami, dia harus percaya kepada Tuhan, dia harus mempercayakannya kepada Tuhan bahwa mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan dengan apa yang sedang dia alami saat ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, demikian juga dengan bacaan kita pada malam hari ini. Ketika Yesus berjumpa dengan seorang yang buta sejak lahirnya, ada murid-muridnya bersama-sama dengan dia. Lalu murid-murid kemudian bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapa yang berdosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta?" Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya sering juga kita bertanya seperti itu ketika ya mungkin ada orang yang lahir mengalami cacat sejak di akhirnya. Kadang kita bertanya-tanya, mengapa dia bisa seperti itu? Ada apa? Mungkin kita mempertanyakan ada apa dengan ibunya. Adakah sesuatu, misalnya mungkin ibunya sempat mengkonsumsi obat, atau ada hal lain yang kemudian bisa menjadi sebuah penyebab anak lahir mengalami cacat. Dan berbagai pertanyaan-pertanyaan lain yang akan muncul dalam pikiran kita, seperti ya pertanyaan para murid tadi. Tetapi apa jawab Yesus dari pertanyaan para murid tadi? Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Ya, sekali lagi jelas dan tegas Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Bukan karena siapa-siapa dia mengalami hal dengan demikian. Dia buta sejak lahirnya. Tetapi apa yang Yesus mau katakan kepada para murid? Yesus mengatakan bahwa karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Pekerjaan Allah harus diperlihatkan melalui sebuah peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh seorang yang buta sejak lahir ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana dan seperti apa pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan melalui orang ini? Bapak Ibu dan Saudara, lebih lanjut kemudian Yesus mau menjelaskan tentang siapa dirinya dan bagaimana Allah mau menyatakan pekerjaannya melalui dia, tentang siapa dia dan bagaimana dia diutus ke dalam dunia ini. Dia menjelaskan bahwa selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ya, di sini Yesus mau menjelaskan tentang siapa dirinya, untuk apa dia di dalam dunia, bahwa dia adalah terang
Dia menerangi segala sisi kehidupan yang gelap. Dia datang ke dalam dunia ini untuk bagaimana supaya orang bisa melihat, sekalipun dalam tanda petik bahwa ya tidak hanya orang buta secara fisik, tetapi juga ketika orang buta secara iman, secara rohani, dan tidak bisa melihat, menyaksikan tentang apa yang Allah menyatakan, apa yang Yesus lakukan, dan siapa Yesus sesungguhnya. Sekali lagi bahwa Yesus mau memperlihatkan tentang siapa dirinya dan untuk apa dia diutus oleh Allah ke dalam dunia, bahwa dia harus menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang mau dinyatakan oleh Bapaknya ketika dia diutus ke dalam dunia ini. Bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah terang, dan setiap orang yang tidak bisa melihat secara mata iman mereka akan bisa menyaksikan tentang siapa Yesus, tentang bagaimana kuasa yang diberikan oleh Bapaknya kepadanya, termasuk kuasa yang akan dinyatakan melalui peristiwa ini, melalui orang ini, orang yang buta sejak lahir. Sehingga ketika Yesus harus menjelaskan hal yang demikian, kemudian melakukan sesuatu, dia meludah ke tanah, dia mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengolesnya di mata orang buta tadi. Dan setelah itu kemudian dia menyuruh orang itu, pergilah basuh dirimu dalam kolam Siloam. Ya, Siloam di sini berarti yang diutus. Ya, itu pun tentu kita bersama-sama memahami tentang siapa yang diutus. Yang pertama ialah bahwa kita melihat pada diri Yesus bahwa dia sendiri diutus oleh Bapaknya ke dalam dunia ini. Ketika dunia ini berada dan dikuasai oleh kegelapan karena dosa, sehingga kehadirannya ke dalam dunia ini sebagai terang akan menerangi segala sisi kehidupan dalam dunia yang gelap karena dikuasai oleh banyak-banyak dosa. Sekali lagi bahwa dia diutus oleh Bapaknya ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan dunia dari kebinasaan, dari kehancuran oleh karena dosa, oleh karena kekerasan hati manusia. Yang kedua ialah bahwa orang buta ini dia disuruh, dia diutus oleh Yesus ke kolam Siloam itu. Untuk bagaimana supaya bisa menyaksikan tentang apa yang akan terjadi dengan orang buta ini ketika dia pergi ke kolam Siloam, ketika dia pergi membasuh dirinya di dalam kolam Siloam. Karena ketika orang itu pergi, setelah dia membasuh dirinya, apa yang terjadi? Dia kembali dengan matanya sudah melek. Sekali lagi bahwa ketika orang itu pergi, sesudah dia membasuh dirinya, kembalilah ia dengan matanya sudah melek. Luar biasa, sebuah mujizat yang terjadi, peristiwa yang luar biasa, yang tentu di luar dari pemikiran para murid dan juga tentu orang buta ini. Ya, apalagi ketika dia tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Sekalipun dia buta sejak lahir, tetapi karena kuasa Allah yang mau dinyatakan, karena pekerjaan Allah yang mau dinyatakan melalui peristiwa ini, sehingga betul bahwa
Orang itu mendengarkan dan menuruti perintah Yesus, dia pergi ke Kepulauan Siloam. Setelah dia membasuh dirinya, betul bahwa dia sembuh. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagi kita yang mungkin kadang ragu dengan kuasa Yesus, ketika ada sesuatu masalah, ada sebuah pergumulan yang berat yang sedang kita alami, ketika mungkin kita sakit yang sudah parah seperti seorang yang tadi, awalnya dia berusaha untuk mencari tahu apa penyebabnya dia mengalami sakit yang serius demikian. Tetapi ketika dokter sudah memeriksanya, dokter tahu bahwa penyakit yang begitu berat sedang dia alami. Dia hanya melihat di wajah para dokter ini sesuatu yang berat. Kemudian dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa bukan karena siapa-siapa, bukan karena sesuatu dia mengalami, tetapi ada hal yang Tuhan mau buat, ada hal yang Tuhan menyatakan baginya untuk dia mencoba memahami tentang siapa Allah sesungguhnya, bahwa hanya dari Dialah, Allah lah, dia bisa mengalami kesembuhan. Dia mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Dan seperti itulah Bapak Ibu dan saudara, apa yang Yesus telah nyatakan melalui peristiwa orang yang buta sejak lahir ini bisa disembuhkan. Sekali lagi menjawab pertanyaan para murid, siapa yang berdosa, siapa yang salah, bukan siapa-siapa, tapi karena pekerjaan Allah mau dinyatakan melalui peristiwa ini, melalui orang buta ini. Demikian juga tentunya dalam kehidupan kita bersama-sama. Jangan kita saling menyalahkan ketika ada masalah, persoalan, ada hal-hal yang serius yang terjadi dalam kehidupan kita, mengalami begitu banyak masalah persoalan dalam kehidupan kita. Tetapi tentu mari kita melihat bahwa di balik dari semuanya, sesungguhnya ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan, menyadarkan kita tentang siapa kita dan siapa Allah yang kita sembah. Allah yang Maha Kuasa, berkuasa atas apapun di dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari senantiasa kita menyerahkan kehidupan kita, mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, belajar untuk memahami siapa Allah yang kita sembah, yang kita muliakan dalam kehidupan kita. Roh Kudus memampukan kita semua. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta, firman yang luar biasa, kemudian mau meneguhkan kita sekalian, meneguhkan segenap pendengar Lentera Malam, yang mau menegaskan bagi kita sekalian bahwa jangan pernah meragukan kuasa Allah, karena Dia berkuasa, Dia berdaulat atas segala kehidupan kita Pak Pendeta ya. Saya teringat Pak Pendeta dengan satu ayat di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi mau menegaskan bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara bahwa seberat apapun masalah kita, separah apapun penyakit kita, mungkin orang-orang mengatakan sudah tidak bisa sembuh ini Pak Pendeta. Tetapi dalam kuasa Allah semua itu menjadi mungkin, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Olehnya itu Bapak Ibu Saudara tetaplah berharap kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu menyatakan yang terbaik dan Tuhan mampu memberikan yang terbaik untuk kita sekalian. Dan saat ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat, doa malam pada malam hari ini. Dan bagi kita sekalian yang rindu, sekali lagi yang rindu untuk didoakan secara khusus pada malam hari ini, boleh menuliskan pokok doanya di kolom chat, di live chat kita di YouTube, dan juga bisa mengirimkan di hotline Solideo Rantepo Channel di layar kaca Bapak Ibu sekalian 0822 1913. Sebelum kita masuk dalam doa malam pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta, satu pujian yang akan mengantar kita, yang akan dibawakan oleh teman-teman kita, anak-anak kita yang luar biasa, yang akan dibawakan oleh Diona Audrey Poli dan Melvin Marvelous. Firman-Mu
pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, kita akan masuk dalam doa syukur kita dan juga beberapa pokok doa malam hari ini. Beberapa orang tua dan saudara-saudara anak-anak kita yang saat ini dalam kelemahan tubuh, ya sebagaimana live chat yang masuk, ya ada saudari Oktaviani sedang kontrol di rumah sakit di Makassar. Ada Sari, Nadia, Adri, dan Erin di rumah. Juga ada Nofri di rumah, ada Epi di rumah, ada Selviani Banilinggi di Balikpapan, Mbak Pina dalam keadaan kritis, Ibu Martina sampai Kombong di rumah, Bapak Davidson Tandungan di Rumah Sakit Elim, ada Ibu Maria Mangali di Rumah Sakit Pongotiku, ada Ibu dari Renard Prasetyo, ada Ibu Krisnawati di rumah, dan juga ada anak kekasih Nola di rumah, Bapak Febi yang juga sedang kritis di Makassar, dan mungkin masih ada yang tidak disebutkan satu persatu. Saat ini mereka dalam
kelemahan tubuh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Dan juga kita berdoa anak-anak yang sementara ujian tengah semester dan juga ujian semester di tingkat SMP dan SMA. Dan kita bersyukur untuk anak kasih saudara kita Alvin sudah yudisium hari ini. Dan juga kita bersyukur untuk pertemuan usia Bapak Abraham Umbas bersama dengan saudara yang berulang tahun hari ini dan juga sepanjang minggu ini. Juga kita mendukung dalam doa saudara kasih kita Paul Cakra dan saudari Fitri, dan juga ada beberapa rekan-rekan yang sementara berjuang untuk tes wawancara penerimaan calon proponen. Ya, mudah-mudahan mereka boleh melewati tes ini dengan baik. Dan juga berdoa untuk Nina dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Ya, dan mungkin masih ada yang belum sempat disebutkan di dalam pokok doa kita dalam hari ini. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih ini kami boleh berfirman untuk selalu melihat dengan mata iman kami ketika berbagai hal terjadi dengan kehidupan kami. Kami mau belajar untuk melihat bahwa sesungguhnya ada kuasa, ada pekerjaan-pekerjaan yang Allah mau nyatakan di balik dari berbagai peristiwa, berbagai hal yang kami hadapi. Dan kami selalu diajar untuk senantiasa mempercayakan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, bahwa Engkau Allah sanggup untuk mengatasi berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Sekalipun kadang kami merasa bahwa hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah tiada yang mustahil. Bagi Allah semuanya mungkin bisa terjadi. Seperti ketika Yesus boleh menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir, Engkau boleh menyatakan kemuliaan kuasa-Mu, pekerjaan-Mu di dalam Yesus yang Engkau utus ke dalam dunia ini, sehingga sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi dan dialami oleh seorang yang buta sejak lahir ketika dia disuruh Yesus pergi ke kolam Siloam membasuh dirinya, dan setelah dia kembali matanya sudah melek. Luar biasa ya Tuhan, kuasa yang Kau nyatakan dalam peristiwa ini. Dan biarlah kami terus boleh belajar untuk mempercayakan seluruh kehidupan kami apapun yang terjadi dengan kehidupan kami dalam dunia ini. Ya Bapa di surga, melalui doa kami malam hari ini, berdoa untuk saudara kami, orang tua kami. Begitu banyak orang yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh karena berbagai sakit penyakit yang sedang mereka alami. Secara khusus Tuhan berdoa untuk saudara kami Oktaviani yang sedang kontrol di Makassar, saudara kami Sari, Nadia, Audrey, dan juga anak kasih kami Eren yang sedang sakit di rumah, saudara kami Nofri, saudara kami Epi, Seliani, Banelinggi di Balikpapan, Mbak Pina yang sedang kritis saat ini, Bu Martina sampai Kombong di rumah, Bapak Davidson Tandungan di Rumah Sakit Elim, Ibu Maria Mangalik di Rumah Sakit Pongotiku, Ibu dari Renat Prasetyo, Ibu Krisnawati, juga anak kekasih kami Nola, saudara kami Bapak Febi yang sedang dalam kondisi kritis di Makassar, dan mungkin masih banyak yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Namun Tuhan tahu dan mengenal seperti apa yang terjadi dengan kehidupan mereka saat ini. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi mereka ketika dengan sungguh mereka mempercayakan sebuah apa yang terjadi dengan kehidupan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka, sehingga harapan kami bahwa mereka yang sakit boleh dipulihkan, disembuhkan. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran bagi mereka dalam menjalani masa perawatan, sehingga mereka pun mampu untuk boleh melewati masa-masa sulit dalam kehidupan mereka, karena semuanya ada dalam kendali dan kuasa Tuhan tentang apa yang sedang terjadi dan mereka alami saat ini. Bagi mereka yang mungkin sedang berduka, Tuhan hiburkan kuatkan iman percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka sekalipun dalam duka yang sedang mereka alami. Juga berdoa
bagi para orang tua kami yang lanjut usia, baik yang ada di sekitaran jemaat Rantepao di berbagai tempat. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, Tuhan jaga pelihara kehidupan mereka, tetap menikmati kasih berkat Tuhan dalam menjalani masa tua mereka. Bapa di surga, juga kami datang berdoa buat anak-anak kami yang sementara mengikuti ujian tengah semester dan juga ujian semester bagi anak-anak kami di tingkat SMP dan di SMA. Berkati segala perjuangan mereka Tuhan, berikan kesehatan, berikan hikmat bagi mereka, akal budi. Biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan senantiasa mereka menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, bahwa Engkau memberkati segala perjuangan mereka, memberikan hasil yang terbaik bagi mereka demi untuk masa depan bagi anak-anak kami. Juga kami boleh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, hari ini bersama dengan anak kekasih saudara kami Alvin yang sudah yudisium hari ini, juga bersyukur bersama dengan orang tua kami, saudara kami Bapak Abraham Umas yang boleh menikmati pertambahan usia hari ini. Juga bagi sesama kami Tuhan, mereka yang boleh menikmati berkat kasih Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang Engkau terus boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh belajar untuk senantiasa bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa kepada-Mu bersama dengan saudara kami Paul Cakra, saudari Fitri, dan juga bersama dengan teman-teman mereka yang saat ini sedang berjuang dalam mengikuti tes penerimaan calon proponen yang telah memasuki tahap akhir melalui tes wawancara. Tuhan berkati segala persiapan mereka, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat bagi mereka. Biarlah kiranya boleh melewati tes wawancara ini, harapan bersama bahwa mereka boleh mendapat hasil yang baik, mereka boleh diterima untuk Tuhan boleh pakai menjadi alat Tuhan dimanapun boleh Tuhan tempatkan melalui sinode gereja. Juga bagi saudara kami yang belum berhasil, kami percaya bahwa ada waktu dan kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan pada waktu yang akan datang, kapanpun Tuhan mau untuk mempergunakan dan memakai mereka. Berikan hikmat, kekuatan, kesehatan yang baik bagi mereka Tuhan, sehingga mereka pun senantiasa menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Ya Bapa di surga, juga kami datang berdoa untuk Nina sekeluarga dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati, Tuhan pelihara, sehingga sungguh-sungguh Tuhan menikmati kasih berkat Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Juga buat saudara kami Lian yang saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, sehingga harapan kami ya Tuhan bahwa dia boleh kembali pulih dan sembuh dari sakitnya, melanjutkan segala tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepadanya sebagai seorang tenaga magang di jemaat Tuhan di Jemaat Rantepao. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang Tuhan boleh pakai, Tuhan libatkan dalam ibadah kami secara virtual malam hari ini dalam program Lentera Malam. Buat anak-anak kami, baik sebagai pemain musik, sebagai penyanyi, bahkan bagi saudara kami dilibatkan baik sebagai host, sebagai tim multimedia di jemaat Tuhan di Jemaat Rantepao. Terima kasih untuk pelayanan kami ya Tuhan. Biarlah semuanya demi hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Tuhan berikan kesehatan yang baik bagi kami, sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan hidup kami hanya kami boleh pergunakan untuk pelayanan bagi nama-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan malam hari ini. Ketika kami akan beristirahat, Tuhan jaga kami, Tuhan pelihara kami, biarlah kami boleh beristirahat dengan baik, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kami. Ya Bapa di surga, ini doa kami, ini syukur kepada-Mu ya Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami yang datang kepada-Mu melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dengan berakhirnya doa malam pada malam hari ini, maka ibadah kita berakhir pula dalam Lentera Malam pada malam hari ini. Mewakili segenap pemirsa Lentera Malam dan kru
mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta Iya, sama-sama. sudah mengantar kita dalam merenungkan firman Tuhan malam hari ini dan juga sudah mendoakan kita semua. Kita berharap, kita berdoa kiranya Pak Pendeta terus dalam keadaan sehat, dikuatkan Tuhan dalam mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, terima kasih bagi Bapak Ibu yang pada malam hari ini boleh masih bergabung dengan Lentera Malam. Izinkan saya untuk membacakan nama Bapak Ibu yang sudah memberikan kesempatan untuk berkomentar di kolom chat kita di live YouTube. Yuli Tandilabi, Rio Rita Pakan, Dina Parapak, Grace Natali, Ria Parinding, Ferry Layuk, Edi Ningsi, Reinhard Prasetyo, Yudi Antang, Mulati Randa, Hermin Randa, Martina Sampai Kombang, Daniel Sopai, Freddy Balapadang, Santi Elsa, Alexander Payung, Jessica Restin, Krisnawati, teman-teman worship musik, Dina Pairunan, Ferry M, Yohana Sosang, Ronius Pong Baroko, Natalia Datuliling, Krisnawati, Yohana Sosang, Ferry M, Damaris Serangan, Anton Toraya, dan Justin Sampai. Dan mungkin masih ada nama-nama Bapak Ibu Saudara yang belum sempat kami sebutkan malam hari ini karena keterbatasan kami. Mohon maaf dan sekiranya kita tetap setia bersama-sama untuk mengikuti ibadah malam melalui Lentera Malam dari Jemaat Rantepao. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pada malam hari ini mengakhiri perjumpaan kita, mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Teman-teman kita atau anak-anak kita, yakni Alexandra, Mandata Lebong, dan Pasya akan memuji Tuhan mengantar kita untuk mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Olehnya itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia untuk mengikuti Lentera Malam yang akan dilaksanakan pada hari Jumat mendatang. Selamat malam, selamat beristirahat bagi kita sekalian. Satu pujian kita angkat bersama dengan komitmen kita mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah
Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun